Dari BMI seluruh dunia, ini Hong Kong ini yang bisa mengadakan mobilitas. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hong Kong bisa tiap minggu bikin pengajian, keren, ini luar biasa. Padahal lewat gedung, padahal bayar. Ini jangan Hong Kong nggak eman, keren. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang ke sono kotak Doraemon. Saya takut kok, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah senang ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya makin berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah, dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren, bagus. Soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apa lagi? Oh ya ibadah. Kau teman-teman mengirimkan pakai gae. Pakai gae, silo, gak mungkin. Bersama gak mungkin. Allah nanti pemainnya nih pemainnya paling lagi nyekel tasbih dong. Lewat kawan kerja sore kerja pergi kerja kok. Gitu. Mau baca Quran. Qulillahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihi. Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan, keren. Ayo ngasih tausiah, kita lagi ceramah pak. Modelnya kayak udah ngomong. Dan begitu aku oleh. Nah, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Nah ya gak duwe tiket kok. Terima no. Malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Bahkan kok sing nunggu dipotongan gak duwe izin. Konek nari, penting nang dhuwur, nggawa tiket bisa. Ngono kakek kok infake koin. Triten nono. Teman-teman. Dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anja yang diomong matur suwun, keren luar biasa. Tak kasih tahu sahabat Anja ini makhluknya cuma berapa. Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anjamania insya Allah sudah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Dakwah. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anjamania, Zahirmania itu lawas. Aku beli infak $10 dari. Alhamdulillah baru kayak pandemi. Kalau dulu Anwar Zaid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hong Kong saya selalu keluar. Anwar Zaid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan suku tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Nah, ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama.
nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Apa mau balik penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Enteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu delesep yang tingkat tetap bisa bayar acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa izin macam-macam, kan jamaah aku lumayan lama. Justru mandek akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren. Hari ngaji sama anak-anak. Lalu terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga, bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah itu kita bikin akun YouTube. Ya kalau itu dari duit. Itu loh. Nah, akhirnya teman-teman usul, apa nih? Terus nanti kita bikin channel YouTube terus nanti akhirnya aku ya wis apa bismillah. Nah mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anja channel Anwar Zahid. Anja itu singkatannya Anwar Zahid ya keren gitu loh. Apa namanya Anwar channel karena Zahid channel juga pantas, aman Anwar Zahid kedawan, singkatlah Anda. Makanya saya panggilannya Abang. Jadi kami yang singkatkan oleh mau aku gak oleh. Kami kan ono UYM, ono ono UAS, ono UYM, masa aku gak oleh Anja. Ono Aakim, Anwar. Nah itu Anja itu singkatannya Anwar Zahid. Anja channel Anwar Zahid. Ya, mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Kita subscribe bisa di teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya termasuk cepet, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000. Terus aku itu berpikirnya gini, ya Allah, ini mungkin iya. Mungkin iya, paling subscriber 5 juta. Kan gak promosi gak. Kita mulai zaman HP ukal. Coba mulai agak pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain. Lumayan, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal, mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin benar. Yang kedua ya untuk imbangi lah biar medsos itu nggak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram syirik bid'ah kafir. Nah, paling tidak itu harus ditandar juga, kita juga harus ada ya. Punya akun YouTube resmi yaitu punya Anwar Zahid, Anja. Nah, terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin nggak mana Abah Anja Pondok Simo. Sekarang itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang. Kayak ya aku nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jadi Abah Anja Official. Kalau yang tak berubah. Akun resmi ya, akun resmi Abah Anja Official. Yang belum follow ya. Nggih sayang, nggih. Ramadan yang tadi yang go sarung yo. Orang go sarung soalnya wong itu. Tapi gak legingan. Mungkin aku gak wani terlalu maju. Bahaya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya
keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala, saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah, 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran itu bareng dengan nuzul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu, pada malam 17 Ramadan, ya, karena turunnya Al-Quran itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24 Ramadan. Nah itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya yang berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Ini bukti apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang, siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang, siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang, siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang. Karena Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan, dan itu diturunkannya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. 2, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah
untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syam, ibadah shaum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sapa wong nglakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Kebaikan satu dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan satu minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih nanti tinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir, tahun depan Ramadan akan kembali. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo? Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang kembali, tapi kitanya yang sudah pergi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, subhanallah, beramal sekali di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan beramal 1000 kali. Kita baca subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini sama dengan subhanallah, 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 1000 kali. Kita baca zikir la ilaha illallah 1 kali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berzikir 1000 kali. Lah kalau kita zikirnya 100 kali di bulan Ramadan, itu berarti sama dengan 100.000 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, Ramadan ini sungguh luar biasa, luar biasa. Ngaji 1 kali di bulan Ramadan kayak gini, ini pahalanya sama dengan ngaji 1000 kali. Makanya jadi gak berangkat rugi hitung turunan.